Pemirsa, Minggu 7 Januari menjadi pelaksanaan debat calon presiden yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Di debat kali ini mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Formatnya pun masih sama, berdurasi total 150 menit dengan 11 panelis yang menyusun pertanyaan dan dipandu oleh 2 orang moderator. Usai pelaksanaan debat kedua yang dikhususkan bagi Cawapres 2024, Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar debat Capres-Cawapres untuk ketiga kalinya. Debat yang akan berlangsung pada Minggu 7 Januari mendatang hanya akan diikuti oleh calon presiden. Istora Senayan akan menjadi tempat penyelenggaraan debat Capres ini. Pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik merupakan tema yang akan dibahas dalam debat kali ini. 11 panelis yang akan menyusun pertanyaan untuk ketiga calon presiden berasal dari berbagai latar belakang, di antaranya akademisi dan mantan kepala staf Angkatan Laut. Format debat kali ini tetap sama, yakni berdurasi total 150 menit, di mana terbagi dalam 120 menit siaran langsung debat dan 30 menit jeda iklan yang dibagi ke dalam 6 segmen. Debat kali ini kembali dipandu oleh 2 moderator, di mana Aryo Ardi dan Anisha Dasuki ditunjuk sebagai moderator pada debat kali ini. Seperti kedua debat sebelumnya, pada segmen pertama masing-masing calon akan menyampaikan visi misinya. Kemudian akan ada segmen tanya jawab dan diakhiri dengan penyampaian pernyataan penutup dari masing-masing capres. KPU juga menyebut tata letak panggung dan penonton tak akan berbeda jauh dari debat-debat sebelumnya. Hubungan internasional menjadi salah satu pembahasan dalam debat Capres kali ini. Tak ayal, visi dan misi dari masing-masing pasangan calon menjadi sorotan. Lantas pemirsa, apa saja visi dan misi dari ketiga calon pemimpin Indonesia ini? Berikut kami rangkum untuk Anda. Yang pertama, visi misi hubungan internasional dari pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita lihat pemirsa, ada sejumlah poin dari visi misi pasangan Anies Muhaimin, diantaranya memosisikan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang tatanan global. Kemudian juga menegaskan posisi Indonesia ini sebagai kekuatan tatanan regional di kawasan Indo-Pasifik. Kemudian juga mendorong implementasi Komunitas Ekonomi ASEAN dan perjanjian RCEP, memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral, serta sejumlah gagasan dan program terkait hubungan internasional Indonesia dari pasangan ini. Kita lihat juga ada beberapa poin-poin lainnya yang juga merupakan program dan misi dari pasangan nomor urut 1 untuk bidang hubungan internasional. Kita lihat selanjutnya pemirsa, visi misi hubungan internasional pasangan nomor urut 2. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah hal menjadi prioritas pasangan ini, diantaranya melanjutkan program pertahanan dengan konsep Essential Force. Nah, hal ini dalam rangka peningkatan efektivitas untuk menjaga kedaulatan NKRI. Selanjutnya, soal dukungan untuk kemerdekaan Palestina melalui diplomasi dan juga memperjuangkan pembukaan KBRI di Palestina. Berikutnya, Prabowo Gibran juga melakukan atau melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi. Tak hanya itu, pasangan ini juga akan memantapkan supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global, tentunya berdasarkan asas politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif. Selanjutnya, pasangan ini dalam visi misinya juga menyebut akan melanjutkan strategi smart diplomacy guna menjamin keutuhan dan kesatuan Indonesia, mengembalikan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Terakhir, kita lihat apa visi misi pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD terkait hubungan internasional Indonesia. Di antaranya pemirsa, mengintegrasikan peta jalan industri dan logistik, memastikan seluruh perjanjian perdagangan mengutamakan produk dalam negeri, menjalankan politik bebas aktif dengan prinsip Dasar-Sila Bandung, kemudian juga memperkuat komitmen terkait dengan dukungan perjuangan rakyat Palestina.
Kemudian kita lihat juga ada terkait transformasi pertahanan berdasarkan doktrin sistem pertahanan rakyat semesta untuk membentuk kekuatan pertahanan Indonesia. Pasangan ini juga akan meningkatkan kemampuan siber dan perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat BSSN. Kemudian juga mengembangkan kemampuan proyeksi strategis untuk mengamankan kedaulatan teritorial serta mendorong kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan. Itu tadi pemirsa rangkuman visi misi Capres-Cawapres terkait isu dan hubungan internasional Indonesia yang kami rangkum dari berbagai sumber berbicara tentang hubungan internasional Indonesia. Masing-masing calon presiden telah memaparkan berbagai gagasan dan program mereka sebelumnya dalam sebuah diskusi yang digelar oleh lembaga CSIS pertengahan November 2023 lalu. Ketiganya menjabarkan apa yang menjadi program serta fokus mereka terkait arah dan strategi politik luar negeri Indonesia. Dan strategi politik luar negeri ala calon presiden 2024 menarik untuk dinanti. Di tangan salah satu di antara ketiga capres ini akan menentukan langkah dan peran aktif Indonesia di kancah dunia. Pada pertengahan November 2023 lalu, Lembaga Center for Strategic and International Studies atau CSIS menggelar pidato politik calon Presiden Republik Indonesia. Masing-masing capres memaparkan gagasannya terkait arah dan strategi politik luar negerinya. Dimulai dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ia menggarisbawahi terkait peningkatan daya tawar Indonesia di luar negeri. Apa yang ingin kita kerjakan, kita ingin mendaya gunakan seluruh potensi dalam negeri dan kita ingin meningkatkan daya tawar kita di dunia internasional. Itu arah yang kita ingin lakukan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menitik beratkan pada konsep tetangga yang baik. Ia berkomitmen akan melanjutkan tradisi politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak. The tradition of Indonesia's foreign policy has been very, very clear. Our tradition in foreign policy has always been non-aligned. We do not wish to be part of any geopolitical bloc. And this tradition, I think I am committed to continue and to pursue, because it is not only in our tradition, it is the wish of the majority of the Indonesian people. Sedangkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menitik beratkan pada politik luar negeri bebas aktif yang dimaknai kembali. Mencoba merumuskan, mendefinisikan ulang bebas aktif ini sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini kebutuhan internasional seperti apa? Jadi kalau kita melihat bebasnya, kita bukan bebas yang free, tapi kita bebas untuk membuat kebijakan yang jauh lebih strategik. Dan strategi kita tentukan sendiri. Aktif pun juga kita bicara tidak pasif yang menunggu saja, tapi aktif mengambil inisiatif-inisiatif. Gagasan demi gagasan telah diutarakan masing-masing capres. Namun akankah ada gagasan baru yang disampaikan dalam debat capres akhir pekan ini? Kita nantikan bersama. Peran Indonesia dalam kancah internasional tak bisa dianggap sepele pemirsa. Terbukti Indonesia berhasil dan sukses menyelenggarakan berbagai konferensi tingkat dunia. Sebut saja KTT G20 dan KTT ASEAN, di mana Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik. Tak hanya itu, peran Indonesia dalam perdamaian dunia juga cukup diperhitungkan, termasuk berbagai upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Peran aktif Indonesia di kancah dunia tak bisa dianggap remeh. Pasalnya, sebagai negara yang menganut asas politik luar negeri bebas aktif, terbukti Indonesia cukup aktif berperan dalam berbagai event internasional.
Bahkan Indonesia sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT tingkat dunia. Seperti saat menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 lalu. Kesuksesan dan keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah bahkan diakui oleh seluruh pemimpin dunia yang hadir dalam KTT ini. Jamuan Indonesia kepada negara peserta KTT G20 sungguh luar biasa. Kompleks Garuda Wisnu Kencana Bali disulap menjadi panggung pertunjukan megah saat malam gala dinner. Kesuksesan serupa juga kembali didulang Indonesia saat menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-43 di Jakarta 5 hingga 7 September 2023. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023, Indonesia tampil percaya diri dengan pernyataan-pernyataan yang jelas dan lugas dalam menyikapi persoalan-persoalan krusial regional. Tak hanya sukses menggelar pertemuan-pertemuan penting KTT, hal lain yang menjadi sorotan bahkan dipuji Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, yakni jamuan makan malam yang tak kalah megah dengan KTT G20. Gedung-gedung perkantoran di kawasan Jalan Sudirman disulap bak kanvas digital. Selain menjadi tuan rumah konferensi tingkat dunia, Indonesia juga cukup aktif menyuarakan perdamaian dunia. Bukti nyatanya terlihat saat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan jelas menyatakan sikap Indonesia yang menentang penjajahan Israel atas Palestina. Posisi tegas Indonesia ini telah dilakukan sejak dahulu, sesuai amanat konstitusi yang menolak seluruh bentuk penjajahan. Indonesia condemns, in the strongest term, Israel violence against Palestinians, against hospitals and places of worship in Gaza. Indiscriminate killings, kidnapping, and collective punishment of civilians must also be condemned, because it is inhuman and against international law. Peran aktif Indonesia di kancah dunia ini lagi-lagi tak bisa dipandang sebelah mata, karena pada kenyataannya peran dan langkah Indonesia cukup diperhitungkan oleh dunia. Tim Liputan, The Universe. Lalu bagaimana nantinya jalannya debat Capres pada Minggu 7 Januari 2023? Akankah ada kejutan-kejutan seperti pada debat-debat sebelumnya? Kita nantikan bersama pemirsa, tetaplah bersama kami.